Oke guys, pada kesempatan kali ini ya, setelah kita melihat perjalanan sidang yang dilakukan di pengadilan hari ini terhadap kasus yang terjadi di Cirebon untuk Peggy Setiawan ya, yang kuli bangunan ini sungguh sangat janggal ya. Ada 5 kejanggalan yang terjadi dalam kasus ini. Kasus ini semakin hari memang terus menjadi perbincangan di kalangan publik ya, karena kasus yang terjadi di Cirebon tahun 2016 itu telah meninggalkan tanda tanya besar bagi semua orang yang ada di republik ini ya. Dan tak sedikit juga yang menilai bahwasanya ya, penetapan dari Peggy Setiawan yang disidangkan pada hari ini ya, ini penuh dengan drama dan kejanggalan. Kalian bisa lihat ya dalam updatean terbaru kita dari beberapa pengacara yang membela Peggy Setiawan dalam persidangan hari ini. Jadi dalam keterangannya pengacara ya banyak meminta agar menghadirkan 5 Peggy Setiawan untuk ditanyai kenapa hanya 1 Peggy Setiawan. Padahal di dalam kejadian ini ada 5 orang yang disangkakan dengan jejak-jejak digital yang telah dihadirkan. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, bahwasanya beberapa pengacara ini ikut menuntut ya untuk menghadirkan Peggy Setiawan. Di sini nampak jelas ya, kuasa hukum Peggy Setiawan singgung soal Rudiana, ayahnya Eki, yang tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Padahal dalam pembahasan kita sebelumnya ya, ada diduga, disinyalir Eki anak dari Rudiana itu ternyata masih hidup guys. Inilah dugaan yang masih butuh bukti yang kuat untuk memastikan hal ini. Karena dalam persidangan itu jangan kalian salah tingkah ya, salah fokus ya. Kalian bisa dibuat salah fokus dengan bapak yang berbaju putih itu, seolah-olah dia ada rasa bersalah gitu guys dari apa yang telah dilakukannya dengan prosedur yang sebenarnya sudah cacat hukum menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Inilah persidangan hari ini ya. Terus setelah sidang usai ya, kalian juga bisa melihat respon dari beberapa pengacara yang dihadirkan melalui sebuah stasiun televisi ya. Dalam usai sidang, dalam kuasa hukum Peggy Setiawan, dia mengungkap ada 5 Peggy Setiawan yang kita terangkan tadi. Nah, kenapa orang-orang ini tidak dihadirkan gitu? Ini ngotot sekali ya. Mulai dari kuasa hukum 1, 2 hingga 3 ya, sampai ke Bapak Tony juga hadir di sini guys. Kalau kalian bisa lihat ya, keras yang menantang gitu. Kenapa Peggy Setiawan yang lain tidak dihadirkan? Dan ini sungguh sangat disayangkan guys. Terus dari informasi yang terbaru kita dapatkan juga ya, setelah pasca sidang terjadi ya, ada juga satu info terbaru yang kita dapatkan dari salah seorang sahabat kita ya, dari Instagramnya di Pramugari. Dia menyatakan seperti ini guys, ada sosok seperti kayak bapak kayaknya yang sport lah, dah pernah lihat, tapi siapa ya gitu. Ini beluk badan, kalian bisa perhatikan ya, siapa sosok yang satu ini gitu, dari model rambut, baluknya. Nah, ini Vina gitu kan, celananya aja yang memakainya gitu. Coba kalian perhatikan, semua pasti mengenali postur tubuhnya gitu. Di sini dalam keterangan kedua juga dapat dilihat ya, jangan suka berbohong nih anakmu bersama Eki. Ini yang dimaksud Rudiana yang sampai hari ini ya tidak dimintai kesaksian gitu. Jadi kenapa kita bertanya-tanya? Sebenarnya bertanya-tanyanya itu udah dari lama, namun kenapa tidak dihadirkan saksi kunci, yaitu Rudiana gitu. Padahal di sini ada juga fotonya. Ini bersama Eki nih, Peggy Setiawan yang mengaku dari Cianjur kemarin ya. Jadi manusia harus jujur loh, sekeluarga lu pandai berbohong sampai anak sendiri nggak diakui gitu. Ini emang ada fotonya guys dalam lingkaran ini ya. Ini data terbaru kita juga dikuatkan dengan informasi selanjutnya gitu. Siapakah anak bapak yang gabung di XTC nih? Sedih amat Pak, sabar kata Rohmat. Ini ada sebuah chattingan di 9 tahun yang lalu ya. Ini baru diungkap setelah pasca persidangan hari ini yang sangat janggal sekali guys. Ini nampaknya memang dipaksakan gitu. Lanjut dari keterangan Ahmad Purwadi juga ya, Pak udah sabar, emangnya daripada kemana anak Pak gitu kan. Nah di sini nampak ya fotonya, yang udah 5 udah nikah, yang satu lagi kuliah sambil mondok. Yang dimaksud mondok itu siapa nggak diterangkan. Nah ini dari istrinya berapa ya,
Pak, soalnya semuanya sudah menikah dan sisa satu lagi mondok. Dari istri siapa? Itu maksudnya gitu. Banyak juga ya anaknya, ternyata banyak tetangga yang ketawa saat dia memberikan klarifikasi. Ini termasuk orang-orang yang kenal dekat sama bapak yang dimaksud bupati kemarin ya. Selanjutnya kita juga dapat tambahan uploadan terbaru ya. Ini jelas-jelas sekali ya. Ini video guys. Kalau kalian perhatikan ini video. Kita skip. Di sini nampak ya. Tertulis ya. Nah, di belakang ini adalah Monreker, benderanya Monreker. Ini jelas sekali si Linda yang mengaku kesurupan kemarin, yang itu adalah pacarnya Peggy Setiawan gitu. Yang teman dari Vina. Kemudian di belakangnya udah jelas sekali Peggy Setiawan yang dari Cianjur itu ya. Kalau pengen bukti apa lagi gitu kata netizen gitu. Kalian bisa perhatikan ini di sebuah kamar ya. Bagaimana menurut kalian dari keterangan terbaru yang kita dapatkan setelah update informasi dari sidang pengadilan hari ini ya. Dan itu ditunda lagi untuk besok ya. Semoga kita saksikan lagi bagaimana sidangnya. Semoga berjalan lancar dan keadilan akan ditegakkan. Selanjutnya kita juga dapatkan ya. Nah ini ada sebuah rekaman kamera ya, dan makin viral. Dalam komentar Lizzy menyatakan kayaknya feeling ya Bu Widya hebat bisa melihat besok gimana. Semoga Kang Devi dan Bu Widya sehat selalu. Ini dikasih info nih. Nah ini ada juga yang bilang editan, padahal tidak, ini asli guys. Ini adalah rekaman nyata antara orang-orang yang disangkakan dalam kasus ini ya. Sulit untuk dilakukan pengeditan untuk video seperti ini guys. Ini rekaman asli. Dan itulah yang dikatakan oleh Bu Widya kemarin ya. Banyak keterlibatan orang-orang di sini yang memang punya pangkat dan jabatan guys. Saya juga dapatkan ya video dari Linda yang terbaru ya, juga memakai bendera jaket ya dari Monreker gitu guys. Ini si Peggy Setiawan dan ini beberapa rekan-rekannya. Ini setelah makin jadi ya, setelah terjadinya sidang di pengadilan hari ini, banyak dari teman-teman yang makin memberikan beberapa info akurat dan detail gitu. Inilah kalau kalian bisa lihat ya dalam situasi persidangan hari ini ya, Bapak Hakim yang langsung memimpin dari PN Bandung ya, Jawa Barat, di sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan gitu. Dan deretan dari tim pencari alibi lain, ini dalam orang yang disinyalir ya, dibayar gitu. Dan inilah tim pencari fakta dan keadilan gitu guys. Dan pendekar alibi kok pusing dengan pertanyaan gitu. Gua tahu loh akan nyiapin tumbal buat jawaban-jawaban apa yang disiapkan oleh orang tim pencari fakta dan pencari keadilan. Kalau kalian berada dalam situasi sidang yang seperti ini, mungkin perasaan udah bercampur aduk ya. Entah mana kebenaran dan mana fakta yang sebenarnya gitu. Kita masih membahas seputar pra-peradilan yang terjadi hari ini ya. Ada juga beberapa liputan khusus langsung ya dari TikTok salah satu rekan-rekan kita ya. Dalam sidang pengadilan ini memang banyak dihadiri oleh wartawan dan rekan media, karena ini memang dibuka secara umum guys. Dan banyak juga orang yang memberikan komentar dan dukungan, seperti Rinsus Tok West ini ya, yang mengatakan, ya Allah semoga bebas anak kuli bangunan gitu. Hati-hati Pak Hakim, makin kerabat ladusing itu kata Starla, ditambah Starla ya, itu pembela yang terjadi. Semoga banyak orang yang mendoakan ya, yang berlangsung sinyal kurang bagus, ada juga sinyal kurang bagus, entah apa yang terjadi ya. Padahal dalam situasi seperti ini harusnya semuanya harus berjalan dengan lancar. Ini kiriman dari beberapa rekan kita ya, yang kita dapat, walaupun sinyalnya kurang bagus saat kita live ini dan tidak bisa ditayangkan secara utuh guys. Ini langsung dari Faktual News ya, yang ditayangkan langsung secara live saat sidang itu berlangsung di PN Bandung. Oke ya, setelah kalian percaya kalau yang meninggal itu bukan si Eki hanya mantan dari Vina, justru itu yang meninggal, beda muka dengan si Eki. Ibtu Rudiana justru melindungi Eki karena Eki gitu, dan gengnya telah menghabisi Vina dan sama pacarnya. Justru yang kabur ke Jakarta itu Eki dan ibunya gitu. Inilah yang semua terkejut dengan drama, dengan kalau orang bilang plot twist ya. Nggak nyangka ya, padahal kita membela-bela Eki selama ini.
mendoakan dia, padahal itu dari kenyataan yang udah diberikan fakta-fakta terbaru, Mang Eki disinyalir masih hidup. Perhatikan baik-baik Andi Melinda Utami ketika kesurupan, banyak kalimatnya itu diplesetkan. Kalau orang-orang benar cerdas pasti paham gitu guys. Oleh karena itu kita bisa berpikiran ya, itu Rudiana yang lapor terus juga yang nangkap gitu. Propam menilai nggak ada salah prosedur, padahal ini bukan kasus narkoboy, cuman kasus kriminal biasa gitu. Nah, makanya cuman ini salah garap dari awalnya guys, supaya tidak terbongkar. Maka skenario itu melibatkanlah geng motor gitu, jenazah yang meninggal, dan sudah di zoom berkali-kali, nggak ada muka mirip sama sekali sama Eki yang ada di dalam kejadian yang difoto oleh warga sekitar saat itu. Luar biasa ya apa yang terjadi pada fakta hari ini. Kita baru terkejut ya. Inilah yang nampaknya akan mulai terkuap dalam sidang pra peradilan dari Peggy Setiawan yang berlangsung besok. Oke, jangan lupa ya, kalian saksikan terus, dan kalian saksikan kawal ya sidang pra peradilan yang diadakan di PN Bandung itu. Semoga keadilan terhadap Vina ya, kita lebih sebutnya Vina sekarang karena kita masih meragukan Eki apa masih hidup atau tidak itu guys. Sampai jumpa di dalam pembahasan kita selanjutnya, dalam berita-berita selanjutnya. Terima kasih. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.